Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Rosmawati Hilderia Panjaitan, SOS MT, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini melalui video. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001, menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran terpadu atau AMC adalah upaya untuk memadukan semua alat komunikasi pemasaran seperti iklan, humas, promosi, hingga sponsorship agar pesan yang sampai ke konsumen itu konsisten. Jadi intinya bukan banyaknya kanal komunikasi yang digunakan, tetapi bagaimana semua bisa saling melengkapi dan memperkuat citra merek. Banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi pemasaran. Salah satunya ialah Kotler dan Keller pada tahun 2007. Menyebutkan sebagai sarana untuk menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan konsumen tentang adanya suatu produk. Strategi komunikasi pemasaran juga sangat-sangat dipengaruhi oleh tahapan daur hidup produk. Menurut Philip Kotler pada tahun 2000, ada 4 tahap utama. Pada tahap introduction, strategi komunikasi fokus pada informasi dan awareness. Di tahap growth, perusahaan mulai mengubah pendekatan menjadi persuasi agar konsumen loyal. Saat produk masuk maturity, komunikasi lebih banyak bersifat reminder untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah kompetitor. Lalu di tahap decline, strategi biasanya berfokus ke promosi dan harga yang lebih agresif. Jadi, suatu pendekatan komunikasi tidak bisa seragam, melainkan harus disesuaikan dengan siklus hidup produk. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi pemasaran. Definisinya menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001, strategi komunikasi pemasaran sering juga disebut sebagai baruan promosi. Ini mencakup periklanan, personal selling, promosi penjualan, humas, dan pemasaran secara langsung. Hal menariknya di sini bukan hanya iklan yang membentuk citra merek, melainkan juga hal-hal kecil seperti desain kemasan, warna logo, bahkan seragam karyawan. Setiap titik kontak dengan brand memberi kesan, entah positif ataupun negatif bagi setiap konsumen. Integrated Marketing Communication atau IMC, menurut SIM tahun 2010, mendefinisikan IMC sebagai proses perencanaan, penyatuan, dan juga implementasi berbagai bentuk komunikasi pemasaran secara terus-menerus pada target konsumennya. Artinya di sini AMC itu bukan sekedar kampanye sesaat saja, melainkan juga proses panjang yang saling berkesinambungan. Tujuannya sudah jelas ya, membangun brand image yang kuat melalui konsistensi pesan di semua saluran komunikasi yang ada. Untuk karakteristik AMC sendiri, menurut SIM tahun 2007, menekankan 5 karakteristik utama AMC. Pertama, AMC bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Kedua, titik awalnya selalu dari pelanggan, bukan dari perusahaan. Ketiga, komunikasi dilakukan dengan berbagai cara, baik online maupun offline. Keempat, semua elemen komunikasi harus bersinergi untuk membentuk suatu citra yang utuh. Dan yang terakhir, kelima, AMC harus membangun hubungan jangka panjang yang akhirnya menciptakan suatu loyalitas baru. Jadi bukannya hanya soal pesan, tapi juga soal hubungan. Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan suatu komunikasi yang sangat personal dan ditujukan langsung kepada konsumen. Menurut Belch pada tahun 2009, menyebutkan sebagai hubungan dua arah
yang lebih dekat dengan target pasar. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan menurut Philips Kotler pada tahun 2000, direct marketing atau pemasaran langsung merupakan beberapa ciri khas utama yang membedakan dari bentuk pemasaran lainnya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada personal atau non-public, di mana pesan pemasaran langsung ditujukan hanya kepada individu tertentu, bukan untuk khalayak umum. Misalnya, surat penawaran dikirim langsung ke pelanggan yang ditargetkan. Lalu, yang kedua, disesuaikan atau customize. Komunikasi bisa disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan penerimanya. Contohnya, email promosi yang menyebut nama pelanggan dan menawarkan suatu produk sesuai dengan riwayat belanjanya. Yang ketiga, up to date atau dapat diperbarui dengan cepat, di mana pesan dapat dipersiapkan dan dikirim dengan cepat, tetapi berbeda dengan iklan di media massa yang butuh waktu produksi dan penayangannya. Yang keempat, interaktif. Pemasaran langsung memungkinkan interaksi dua arah. Penerima bisa langsung merespon, misalnya dengan mengklik tautan, mengisi formulir, dan menghubungi nomor yang disediakan. Jadi intinya menurut Kotler pada tahun 2000, direct marketing itu lebih personal, tepat sasaran, fleksibel, dan memberi peluang bagi konsumen untuk langsung merespon. Lalu selanjutnya ada katalog. Katalog merupakan media promosi yang memuat informasi produk secara lengkap. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2014, mengatakan desain katalog harus memenuhi syarat agar lebih efektif. Misalnya gambar yang lebih menarik, harga yang jelas, dan warna yang sesuai. Perbedaannya dengan brosur, katalog biasanya berisi informasi lebih detail, seperti spesifikasi produk, daftar harga, hingga keunggulan dibandingkan produk lainnya. Jadi, katalog itu bukan sekedar media cetak, melainkan juga sebuah alat promosi strategis yang bisa langsung menyasar target pasar tertentu. Promosi. Menurut Ramputi pada tahun 2010, promosi merupakan suatu kegiatan untuk mendorong permintaan terhadap produk ataupun jasa, di mana fungsinya di sini bukan hanya memberitahu konsumen, tapi juga membujuk, mengingatkan, bahkan memotivasi mereka agar melakukan pembelian. Promosi sangat berpengaruh pada suatu keputusan pembelian. Jadi, promosi itu bisa dibilang ujung tombak pemasaran, karena tanpa promosi, produk sebagus apapun itu bisa tidak dikenal oleh banyak konsumen. Di sini saya akan membahas mengenai telemarketing. Apa sih telemarketing itu? Merupakan salah satu strategi direct marketing yang menggunakan telepon untuk menjual suatu produknya, menjawab pertanyaan, ataupun melayani pesan. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, menyebutkan sebagai cara efektif menjangkau konsumen tanpa harus bertemu secara langsung. Tujuan telemarketing antara lain untuk memperluas basis pelanggan, meningkatkan keterampilan sales, serta memperbaiki rasio penutupan penjualan. Jadi, telemarketing itu tidak sekedar menawarkan suatu produk tertentu saja, tapi juga menjaga hubungan dengan pelanggan. Apa sih inbound telemarketing? Merupakan suatu situasi ketika konsumen yang menghubungi suatu perusahaan, biasanya setelah melihat iklan, katalog, ataupun kampanye tertentu. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, inbound marketing menekankan sebuah pelayanan, bukan suatu agresivitas. Jadi, peran perusahaan di sini tuh adalah untuk memberikan informasi yang relevan, solusi atas masalah, dan juga membangun suatu kepercayaan. Contoh sederhananya seperti ini. Konsumen yang menelpon call center untuk menanyakan suatu promo kartu kredit ataupun paket internet. Kalau inbound lebih reaktif, outbound telemarketing itu justru proaktif.
perusahaan yang menelpon konsumen untuk menawarkan produk baru, di mana memang lebih efektif untuk memperkenalkan produk, tetapi kelemahannya bisa terasa mahal dan mengganggu jika tidak tepat sasaran. Nah, di sini selanjutnya ada strategi inbound marketing, di mana memiliki 3 tahap. Yang pertama, attract, yaitu menarik perhatian konsumen dengan konten yang bermanfaat seperti blog, video, ataupun infografis. Kedua, engage, yaitu mengajak konsumen berkomunikasi dengan memberikan solusi, bukan hanya menjual. Ketiga, delight, yaitu menciptakan pengalaman yang menyenangkan, sehingga konsumen puas dan loyal. Jadi inbound marketing itu ibaratnya membangun hubungan yang jangka panjang, bukan sekedar transaksi dalam sekali pembelian saja. E-communication dan e-commerce. Perkembangan teknologi membawa kita ke era e-communication. Menurut Laudan tahun 1998, e-commerce adalah proses jual beli produk secara elektronik melalui internet. Terdapat 4 model. Yang pertama ada B2B, business to business, transaksi antar perusahaan. Contohnya, supplier menjual kepada pabrik. Lalu ada B2C, business to customer, merupakan perusahaan yang menjual langsung kepada konsumen. Contohnya bisa Shopee dan juga Lazada. Yang ketiga ada C2C, customer to customer. Konsumen menjual ke konsumen lain lewat platform. Contohnya OLX dan marketplace toko kecil. Lalu yang terakhir ada C2B, customer to business. Konsumen menawarkan produk ataupun jasa kepada perusahaan, misalnya freelancer ataupun influencer. Lalu, kelebihan e-commerce antara lain bisa menjangkau pasar global, menurunkan biaya operasional, dan memudahkan pembayaran. Namun ada juga nih kekurangannya, seperti ketergantungan pada teknologi, rawan penipuan, serta masalah privasi. Jadi, perusahaan harus cermat mengelola peluang sekaligus resiko ini. Kesimpulan, sebagai penutup, kita bisa simpulkan nih bahwa komunikasi pemasaran strategis menekankan konsistensi pesan melalui IMC, direct marketing, katalog, telemarketing, dan e-communication adalah alat penting untuk menjangkau konsumen dengan lebih efektif. Promosi tetap menjadi kunci untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi, jika perusahaan ingin sukses, mereka harus mampu memadukan semua strategi komunikasi ini secara terpadu, konsisten, dan juga relevan dengan kebutuhan konsumen.